Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pendengar setia podcast DMAU. Kembali lagi bersama aku di sini Syifa Fauzia dalam podcast DMAU. Setelah ratusan purnama berlalu nih, akhirnya podcast DMAU kembali hadir dengan segmen Jendela Jurusan. Nah, kalau di episode terakhir Jendela Jurusan, kita bahas tentang jurusan yang ada di ranah soshum. Nah, kali ini kita bakal bahas jurusan yang ada di ranah soshum atau saintek ya, atau bahkan keduanya nih. Oke, kalian pasti udah tahu dong kita mau bahas tentang jurusan apa nih dari judul podcast sekarang. Yap, bener banget. Kita bakal bahas tentang jurusan hubungan masyarakat atau public relation yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi, jurusan hubungan masyarakat ini menjadi salah satu jurusan dengan peminat terbanyak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2021 ini loh. Nah, sebelum kita korek tentang jurusannya, kita harus kenalan dulu dong dengan narasumber kita. Langsung saja, sudah bergabung bersama aku di sini, ada panglimanya anak-anak humas nih, atau kepalanya anak-anak humas. Halo, Assalamualaikum Kang Bima Fauzi. Halo, Waalaikumsalam, Teh Syifa. Apa kabar nih, Kang? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Syifa juga baik ya? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah baik. Gimana nih, Kang? Akhir-akhir ini kegiatannya selain kuliah online dong pastinya. Alhamdulillah kegiatannya cukup padat merayap. karena memang sekarang kan musim, kalau dibilang musim gitu ya, musim kalender organisasi yang sedang padat-padatnya gitu. Ditambah dengan kuliah yang dipadukan dengan semester akhir lah. Begitulah kira-kira sudah terbayangkan mungkin sama teman-teman di sini juga yang mendengarkan. Apa tadi teh namanya teh untuk pendengar setianya teh? Podcast Sobat DMAU, Kang namanya. Oke, teman-teman Sobat DMAU ya. Pasti sudah membayangkan gitulah gimana rasanya masih di bulan sekarang ini gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, Kang. Kita ta'aruf dulu dong. Jadi Kang Bima itu siapa sih, terus semester berapa gitu? Selain dari jurusan Mas pastinya. Baik, kalau gitu terima kasih ya Teh atas waktunya. Sebelumnya mengucapkan dulu terima kasih. Di sini mungkin nama saya Bima Fauzi Permana. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 mahasiswa humas, dan insya Allah dan alhamdulillah dan serta pada kesempatan ini diamanahi oleh teman-teman humas untuk menjadi ketua umum himpunan mahasiswa humas periode 2020-2021 Kabinet Andri Suara. Dan juga kami mungkin ya terima kasih kepada atas nama Hima Humas, atas mungkin ya Teh, untuk hadir di podcast ini suatu kebanggaan ya. To be honest, honor banget gitu ya, udah diundang gitu. Ya. Sama-sama, Kang, terima kasih kita mau hadir. Jadi nih, Kang, seperti tadi yang udah aku bilang, kalau kita tuh bakal korek-korek tentang apa sih jurusan humas itu, kan secara nih ya, Kang, ada 2 periode yang mahasiswa barunya online tuh, Kang. Jadi belum pernah ke kampus. Jadi kita mau tanya-tanya humas tuh apa sih gitu. Langsung aja kali ya, Kang, hubungan masyarakat atau humas tuh apa sih gitu. Terus kenapa kalau di UIN itu masuknya ke dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kang? Bisa dijawab. Oke, jadi izin jawab ya. Mungkin selebihnya ketika teman-teman setia Sobat DMAU mungkinnya di sini, kemudian Teh Syifa juga, bahwa humas itu apa sih? Jadi humas itu kita biasa sebut ya public relation gitu ya. Adalah sebuah jurusan yang memang di dalamnya itu membahas dan mempelajari tentang bagaimana cara kita itu bisa menjalankan fungsi komunikasi dengan baik. Itu yang pertama gitu secara garis besarnya Teh. Tapi lebih jauh tentang di situ bahwa humas ini berbicara tentang human relation,
bagaimana kita cara berhubungan dengan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian humas itu berbicara juga personal branding. Kemudian humas juga berbicara tentang manajemen function ataupun fungsi manajemen. Di sana ada yang dinamakan di dalam humas itu 4-step PR gitu ya. Jadi humas itu mengajarkan tentang bagaimana arti citra lebih jauh itu seperti apa, artinya citra lembaga dan segala macam. Jadi humas itu merupakan jurusan yang mengarah ke sebuah profesi gitu Teh. Jadi di setiap perusahaan itu selalu ada bidang humasnya, itu pasti, karena untuk memang istilahnya secara garis besar untuk menjaga citra dari perusahaan itu tersebut. Tapi lebih jauhnya, simpelnya humas itu adalah suatu cabang ilmu komunikasi. Kan banyak ya Teh cabang ilmu komunikasi, ada jurnalistik pun juga ada, kemudian ada humas. Di UIN juga dua hal itu ada gitu ya. Kebetulan saya di sini sebagai anak humas yang memang selama beberapa kuliah dan selama beberapa waktu ada di humas, bahwa cakupannya humas itu lebih jauh gitu ya, sangat jauh sekali, bahwa ya tentang komunikasi gitu. Nah, kenapa masuk di dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN itu ya? Karena memang berbicaranya humas itu linear dengan, ya karena tadi yang saya bilang bahwa cabang dari ilmu komunikasi. Jadilah ada dalam lingkup Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itu Teh secara garis besarnya. Oke. Berarti kurang lebihnya udah terjawab nih ya teman-teman. Nah Kang, di segmen jendela jurusan ini kita ada yang baru loh Kang, kita mau main games. Nah gamesnya itu apa? Okay. Masih tentang seputar pertanyaan maba-maba online atau teman-teman yang penasaran tentang jurusan humas. Jadi di sini gamenya itu namanya hoax atau fakta, yang dimana ya jadi aku bakal kasih 2 pernyataan yang dimana itu Kang Bima harus milih itu hoax atau fakta gitu, sekaligus menjelaskan detail tapi padat ya Kang ya, buat kan suka ada nih kayaknya humas bla 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 bla. Nah kita kasih penjelasannya nih di sini ya Kang. Oke? Langsung aja ya Kang. Hoax atau fakta nih Kang, kalau jurusan humas itu mahasiswanya harus ekstrovert. Nah gimana tuh Kang penjelasan? Di waktu enggak Teh ini Teh? Enggak dong, bebas Kang, bebas. Kenapa? Hoax atau fakta? Hoax atau fakta? Humas itu mahasiswanya harus ekstrovert. Iya harus saya Kang. Aduh, dibilang ekstrovert atau introvert gitu ya, karena 2 hal yang itu tidak bisa ngejamin gitu ya Teh ya. Iya. Karena berarti hoax. Mungkin karena memang satu hal, ketika teman-teman yang mempunyai karakter, berarti kita mendikotomi, artinya membeda-bedakan gitu ya antara ekstrovert dan introvert, bahwa 2 hal karakter itu mempunyai potensi dan mempunyai cara bagaimana untuk istilahnya mengeluarkan ekspresinya gitu ya. Karena di humas ini berbicara tentang adanya personal branding gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang lebih jauh tentang public speaking, mana 2 karakter itu, ekstrovert dan introvert, masing-masing untuk menempuh jalur itu supaya lebih maksimal gitu. Jadi hoax itu Teh. Tidak terbentengi dengan karakter ekstrovert atau introvert gitu. Jadi nggak bisa dikotak-kotakin ya Kang, ekstrovert harus yang introvert nggak bisa masuk humas, semuanya bisa belajar dong Kang pastinya. Betul. Pertanyaan kedua nih Kang, hoax atau fakta kalau mahasiswa humas itu harus good looking? Nah ini yang jadi perbincangan. Kayaknya minder deh masuk humas karena nggak good looking. Emang benar harus good looking, Kang? Fakta sih, karena memang ketika berbicara good looking kan Teh tidak hanya selalu tentang artinya ketika good looking itu
harus kita pahami dulu sejauh mana pemahaman good looking itu ya. Karena memang orang mandangnya good looking itu adalah sesuatu yang taruhlah saya sebut ya di bahasa sekarang. Kalau good looking itu orang-orang yang memakai branded gitu ya. Orang-orang yang berpakaiannya juga fashionable. Kalau menurut saya good looking itu di mana orang tersebut itu mempersiapkan dirinya, orang tersebut itu istilahnya mempersiapkan dirinya untuk menghargai dirinya, kemudian menghargai siapa saja yang orang yang mau dia temui gitu. Itu menurut saya. Karena berarti saya jawab tadi fakta gitu. Karena itu harus gitu teh. Ketika kita istilahnya sebelum taruhlah contoh kecil gitu ya, ketika kita mau bertemu dengan seseorang gitu ya, artinya kita harus menghargai diri kita untuk berpakaian rapih gitu istilahnya kan teh. Tidak harus branded, tidak harus fashionable, tapi minimalnya rapih sehingga kita bisa menghargai diri kita dan timbullah good looking itu dan kita bisa terlihat menghargai orang lain gitu. Seperti itu sih. Itu sih. Lebih ke definisi good looking itu ya Kang. Yang penting rapi, enak dilihat biar pede gitu ya. Betul. Betul. Karena memang sepengalaman saya ketika kita berpakaian rapi dan berpakaian rapi kemudian mempersiapkan tentang hal itu menambah kepercayaan diri untuk kita gitu. Oke Kang, kita lanjut ya. Hoax atau fakta nih, kalau kita masuk ke jurusan humas, kita udah nggak nemuin tuh mata pelajaran atau matkul yang hitung-hitungan, nggak ada MTK, nggak ada ekonomi. Gimana tuh, hoax atau fakta? Hoax. Jadi ada Kang. Ada nanti ada tapi gak banyak gitu. Sepengalaman saya itu ada cuman gak banyak dan intensitasnya pun tidak penuh gitu. Sebagai pengenalan gitu. Ada namanya tuh mata kuliah statistika gitu kalau di humas itu. Ada yang hitung-hitungannya juga teman-teman gitu. Karena kita juga di dunia ini pasti hitung-hitungan gitu, nggak mungkin tidak bisa terhindar dari hitung-hitungan. Iya benar banget. Jadi Kang, kalau misalnya kita ngomongin mata kuliah nih, kan Kang Bima itu udah semester 7, udah banyak banget SKS yang diambil dong, mata kuliah yang diambil. Sejauh ini mata kuliah yang paling, kalau disuka pasti semuanya disuka dong ya Kang ya? Nggak terbukti udah sampai semester 7. Mata kuliah yang paling berkesan, jadi kayak humas banget nih kalau belajar matkul ini, itu mata kuliah apa tuh Kang? Kalau sepengalaman saya dimasuk untuk kuliah di humas, untuk mata kuliah yang paling berkesan itu adalah mata kuliah keprotokoleran gitu ya. Itu adanya di semester 4. Jadi di mata kuliah itu kita mempelajari sangat detail dan sangat tekun apa itu arti keprotokoleran, di mana kita itu diberikan tugas dan diberikan istilahnya dijadikan UTS dan UAS itu harus membuat suatu rangkaian acara yang memang harus benar-benar mirip 100% dengan aslinya. Taruhlah contoh acara itu seperti konferensi KA, kemudian acara peresmian oleh gubernur, kemudian kita juga dibentuk untuk dan ditugaskan untuk membuat acara upacara kemerdekaan RI yang biasanya dilaksanakan setiap tahun 1 tahun sekali pada tanggal 17 Agustus di Istana. Nah, kita tuh harus benar-benar ngebuat rangkaian acara itu sedemikian rupa, harus mirip banget, bahkan pemerannya pun harus sama gitu ya, ada presiden di sana dan pun penampilan juga harus sama. Dan di situ tuh yang menjadi tantangan dan menjadi mata kuliah itu paling berkesan. Kenapa? Karena memang semuanya itu diatur oleh perundang-undangan gitu. Jadi acara-acara penting itu, taruhlah kita sebut itu tuh keprotokolan itu diatur dalam undang-undang resmi gitu. Kursi pejabatnya seperti apa itu harus ada, itu ada ketentuannya. Kemudian tata letaknya seperti apa, itu ketentuannya ada di undang-undang. Nah, makanya kuliah di humas dan mengalami mata kuliah keprotokolan itu sangat berkesan sekali. Dan juga di akhir
di UAS itu ada untuk UAS keprotokolan ini ada yang namanya table manner. Bagaimana caranya kita istilahnya bagaimana caranya kita makan, tetapi dengan manners dan tata krama yang telah ditentukan, ada aturannya gitu. Dan itu memang sangat bermanfaat sekali ketika kita itu nantinya setelah keluar dari humas, maksudnya setelah keluar dari menjadi mahasiswa dan terjun di dunia luar, itu sangat kepakai sekali untuk modal kita bertemu dan berhubungan dengan orang yang memang dalam hubungan formal gitu sih Teh. Jadi mata kuliah gitu. Menarik banget ya Kang dari ceritanya. Jadi nanti teman-teman pendengar podcast Demau ini, apalagi khususnya anak-anak humas nih, pasti bakal ngalamin apa yang Kang Bima alamin di semester berapa Kang? 6 ya? Semester 7. Oh, semester 7. Di semester mata kuliahnya? Yang tadi disebutin itu. Di semester 4. Oh, semester 4. Oh, wow, semester 4 udah belajar itu ya. Nah, akhir nih Kang, ini aku dapat survei ini dari Google. Jadi katanya hoax atau fakta kalau lulusan humas itu lulusnya jadi ketua RT Kang. Karena mungkin menangani banyak masyarakat, jadi lulusannya udah jadi ketua RT, itu benar nggak sih Kang? Mungkin lebih ke prospek. Jadi ketua RT. Ketua RT rukun tangga. Iya. Hoax itu mah tuh Teh. Karena kenapa saya bilang hoax, bahwa humas itu lingkup kerjanya, wawasan kerjanya itu sangat luas sekali gitu Teh. Dimana tadi saya sudah bilang di dalam setiap perusahaan itu pasti ada humasnya. Siapa sih perusahaan yang nggak mau citranya itu terus terjaga, citranya itu terus baik. Nah, itu adalah tugas seorang humas, karena memang di humas itu dipelajari bagaimana kita cara meningkatkan citra perusahaan menjadi baik, ya melalui strategi marketing yang ada di dalam PR gitu Teh. Nah, itu makanya saya bilang luas sekali bahwa ya humas itu bisa masuk ke segala lini gitu. Kita juga tahu gitu ya bahwa setiap acara ataupun setiap kegiatan pasti ada humasnya. Bukan berbicara hanya tentang narahubung gitu ya, tapi humas di dalamnya berbicara tentang human relation gitu ya. Kita bisa berhubungan baik dengan publik internal dan eksternal gitu ya. Banyak hal yang memang ada dalam cakupan bidang humas itu sendiri gitu Teh. Jadi itu jawabannya Teh. Jadi untuk games yang pertanyaan barusan hoax atau fakta bahwa humas lulusannya menjadi ketua RT, ya hoax kalau kasih. Fakta itu bisa jadi di samping dunia kerja, tapi kan di rumahnya, di sekitaran rumahnya bermanfaat mungkin ya bagi masyarakat sehingga dipercayailah menjadi ketua RT gitu. Mungkin kayak gitu kayaknya. Kemungkinan juga bisa Kang, tapi tidak terkungkung pada satu bidang aja. Betul. Oke. Kan tadi aku udah bacain tuh Kang beberapa hoax atau fakta mengenai jurusan humas. Nah yang Kang Bima rasain tuh ada nggak sih Kang kayak mau klarifikasi nih kalau jurusan humas yang beredar hoaxnya gini gitu, yang tadi belum disebutin tuh Kang, ada nggak kira-kira? Tadi sudah disebutkan sih Teh, yang bahwa jurusan humas itu harus good looking, bahwa good looking itu harus dangdang terus, harus barang-barang misalkan ya mesti harus ya. Arti kata good looking itu harus kita satu pahamkan sama-sama, bahwa kita good looking itu artinya siapa sih yang nggak suka melihat sesuatu itu yang enak dilihat, yang enak dipandang gitu. Nah, berbicara tentang good looking itu ya bagaimana menurut saya pribadi ya, dan memang orang-orang juga insya Allah ada yang memang setuju dengan hal ini, bahwa menurut saya good looking itu yang sudah tadi dijelaskan, bagaimana kita cara menghargai diri kita sendiri agar kita bisa dihargai gitu oleh orang lain.
ya seperti apa caranya, dari berpakaiannya kita harus rapi dan sopan, kemudian dari gaya bahasa harus tutur kata yang santun. Nah seperti itu sih Teh. Ya. Iya, oke. Terjawab semua ya teman-teman nih keraguan tentang hoax-hoax yang ada di jurusan Humas. Oke Kang, kalau tadi kita ngomongin tentang jurusan nih, sekarang boleh dong Kang kita sharing tentang program kerja yang ada di Hima Humas yang terdekat ini aja Kang, sekalian promosi nih ke anak-anak Humas atau lingkup UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau Humas deket-deket ini tuh mau ngadain acara ini loh gitu. Ada nggak tuh Kang? Oke. Untuk dekat-dekat ini ada Teh untuk program kerja dari Hima Humas periode 2020-2021 Kabinet Andries Farah. Ada beberapa program kerja, cuman ya mungkin ini sedikit promosi untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa Humas gitu ya. Kita akan mengadakan insya Allah, walaupun resminya nanti bakalan diinfokan melalui IG Himas UIN Bandung. Jadi kita akan mengadakan program yang memang dikeluarkan oleh bidang pengabdian masyarakat gitu ya Teh. Yang pertama ada Humas Ceria, di mana program itu nanti akan dibuka volunteer untuk teman-teman mahasiswa Humas untuk mengabdi kepada masyarakat lewat pembelajaran melalui media pendidikan. Jadi kita memberikan semangat, kita memberikan sebuah keceriaan kepada siswa-siswi di masa ini. Ya untuk teman-teman mahasiswa Humas bisa memberikan sharing tentang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada program Mas Bakti, Humas Berbakti. Itu merupakan program kita seperti program Bina Abdi Desa gitu ya Teh. Wujud daripada pengembangan atau pengabdian masyarakat Humas terhadap terjun ke masyarakat. Kemudian di samping itu juga ada program Humas Cinta Lingkungan gitu ya. Kemudian ada juga program terdekat kita juga di internal kepengurusan kita juga sedang melaksanakan rangkaian untuk teman-teman mahasiswa baru sedang melaksanakan rangkaian Public Relation Orientation. Ya, dibuat dengan sehappy mungkin, dibuat dengan semenarik mungkin, disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Gitu Teh. Itu sih untuk beberapa program kerja yang akan datang gitu Teh dari Hima Humas. Minta doanya ke Teh Sipa dan teman-teman podcast Hima mudah-mudahan lancar. Gitu. Ya, jadi udah ada nih ya jangka dekatnya program-program Hima Humas yang teman-teman bisa ikut join, khususnya untuk anak Humas nih. Nah, dengar-dengar Hima Humas juga punya podcast ya Kang. Apa tuh? Siapa tahu aja pendengar podcast DMAU bisa melimpir nih ke podcastnya Hima Humas. Apa nih Kang namanya gitu? Ada kita di Hima Humas itu ada punya podcast namanya itu Puskesmas. Itu bisa mampir ke IG Humas, ada kok di sana terpampang gitu. Karena memang itu namanya juga similarity dengan Puskesmas ya. Itu bahwa kita di sana itu membicarakan tentang ya seputar Humas, seputar internal Humas gitu ya. Gitu Teh. Sama insya Allah lah. Untuk teman-teman mahasiswa Humas dan mahasiswa UIN, boleh mampir ke IG Himas UIN Bandung. Jangan lupa setelah mampir di follow juga, gitu ya, biar sama-sama tahu. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa nge-follow lintas jurusan itu kita bisa menambah ilmu dan punya ilmu yang baru gitu kan gitu. Ya. Iya benar banget. Jangan lupa di follow ya si podcastnya, IG-nya. Nah Kang. Nggak kerasa nih kita udah panjang banget ngobrol tentang kehumasan ini. Mau dong Kang terakhir kali closing statement tentang apa yang disampaikan Kang Bima buat anak humas kah atau seluruh mahasiswa UIN Bandung kah atau secara general buat closing statement-nya Kang? Enggak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Tesipa dan teman-teman podcast DMAU yang lainnya. Kemudian salam hangat juga untuk seluruh masyarakat UIN, kemudian salam hangat dan salam bahagia juga untuk teman-teman mahasiswa Humas, bahwa pesan mungkin ya atau statement dari saya pribadi,
Intinya bahwa di situasi dan kondisi seperti ini membuat kita selalu terpacu untuk berpikir bagaimana caranya kita untuk survive tentang suatu kegiatan. Itu yang saya rasakan di dalam sebuah organisasi, di dalam proses organisasi yang sedang digeluti istilahnya ya. Bahwa pesan-kesannya pengalaman selalu menjadikan kaya, tapi proses selalu menjadikan kita yang beruntung gitu ya. Maka dari itu, saya mau titip pesan gitu ya untuk teman-teman khususnya yang belum istilahnya belum nyampe ke kampus gitu ya. Untuk teman-teman yang masih belum merasakan kuliah offline, jangan sampai patah semangat, harus tetap semangat karena menurut saya teman-teman itu adalah orang yang beruntung. Teman-teman dihadapkan dengan situasi seperti ini, teman-teman bisa mengenjoykan, teman-teman bisa selalu semangat gitu ya. Mungkin kalau kita dulu berada di posisi teman-teman nggak tahu gitu ya rasanya seperti apa, tapi saya lihat teman-teman khususnya yang saya lihat dari teman-teman Hima-Humas tersendiri yang memang belum merasakan offline, semangatnya terus ada, terus terjaga gitu ya. Maka dari itu bahwa pandemi ini tidak menjadikan alasan untuk kita tidak berkarya, bahwa pandemi ini tidak menjadikan alasan untuk kita selalu diam. Kita dituntut untuk selalu berproses, kita dituntut untuk selalu berprogres, bahwa saya selalu yakin bahwa proses kita semua di dalam lingkup mahasiswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu tidak akan merugikan, malah memberikan manfaat untuk kita semua. Karena memang sejatinya mahasiswa adalah seseorang yang bermanfaat dan harus bermanfaat dan wajib bermanfaat untuk orang yang di sekitarnya, untuk nusa dan bangsa. Karena itu adalah sesuai dengan hadis Nabi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Itu mungkin dari saya mah untuk statement. Oke, terima kasih banyak Kang Bima udah hadir mengisi podcast segmen Jendela Jurusan kali ini. Buat para pendengar podcast Setia DMAU, terima kasih banyak udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang mau request jurusan apa selanjutnya yang bakal kita korek lebih dalam lagi, jangan lupa di komen ya di bawah ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Kang Bima. Kami pamit undur diri. See you.